Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gen Z berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perkenalkan, saya Dian Aryani Surya atau yang biasa dipanggil dengan Dian. Saya Ciska Nabila Busono, atau bisa dipanggil Ciska. Nah, mungkin penonton setia Profesor and Friends itu bertanya-tanya, nih biasanya nih dengan background seperti ini, itu co-host atau hostnya tuh Bu Prof atau Bu Lucy. Nah, kita ada playlist terbaru nih dari LPPM UMJ, yaitu Profesor and Friends with Gen Z. Kita bakal ngebahas mengenai mahasiswa-mahasiswa berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Oke, sekarang kira-kira siapa nih bintang tamu kita yang pertama? Nah, kemarin tuh lihat nih Teh di IG UM Jakarta itu ada mahasiswa berprestasi di bagian atlet non akademik dong. Iya, Nah, wow. kayaknya baru dimasukin IG kayak lagi hot news banget nggak sih? Iya, benar-benar. Nah, Oke, nggak sabar nih pengen lihat siapa ya orangnya. nah kalau kayak gitu kita panggil langsung aja ya. Mas, boleh masuk? Tarik. Nih, itu boleh masuk. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mas. Ya. Oke. Mas nih guys. Wow. Oke, langsung aja kali ya, guys. Oke, kita kenalan kali ya. Kenalan nih Mas. Dengan siapa, di mana, dan nomornya 08 berapa? Salah. Namanya siapa Mas? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Ulemi Rozin dari Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam. Angkatan tahun berapa Mas? Angkatan tahun 2019. Wih, Wow, 2019 tuh. mau lulus kan Mas? Insya Allah. Pak. Is, Wah, bareng nih, bisa bareng berarti lulus ya. masa depan terjamin guys. Mas Emi kan kalau lihat di baru masuk ke itu juga kan Instagram Universitas UM Jakarta. Nah, mengenai tentang panahan. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa di antara banyak olahraga Mas Emi pilih yang panahan? Sejak awal saya mengikuti olahraga panahan, itu tahun 2016, Kak. Nah, kebetulan saya diedukasi dengan kakak sepupu saya, yang sekaligus itu menjadi pelatih pertama saya. Oh, dari keluarga ya, Dari racunnya keluarga, yaitu Kak Febri Maulana. Nah, alasan saya sejak awal diedukasi juga oleh kakak sepupu karena panahan itu olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh itu sangat mulia sekali ya Kak. Iya. Kemudian juga Kak Febri selalu memberikan saya arahan bahwa panahan ini peluangnya sangat besar sekali. Iya. Tentu di situ saya berpikir Kak, bahwa ketika kita melihat olahraga yang lain, maaf ya, seperti mungkin kayak sepak bola, badminton, bola voli dan lain-lain, itu saingannya banyak sekali. Setuju. Banyak banget Udah ya banyak saingan. orang yang mau ke sana gitu. Iya. Setiap orang bisa lah main bola, tapi apa setiap orang bisa main panahan? Iya, 1/1000 ya. Iya. Satu banding benar, 1000. benar. Itulah yang menjadi latar belakang saya mengapa saya memilih olahraga Panahan. Oh, jadi karena saya dari racun juga dari nggak semua orang juga nih main panahan gitu kan. Betul. Jadi oh iya sih, nilai plus banget ya. Iya. Anti mainstream guys. Nah, bicara sama Mas Emi nih Teh, ya kan, panahan. Nah, kira-kira tuh prestasi Mas ini tuh sebenarnya banyak orang main panahan aja Mas. Tapi apa yang membuat Mas mau terjun banget ke dunia panahan? Iya nih, apa nih Oke. Mas kira-kira? Awalnya karena ketertarikan tadi dari edukasi kakak sepupu, kemudian saya berpikir lebih lanjut lagi. Kalau memang saya berpotensi pada olahraga panahan, kenapa tidak lebih serius? Nah, akhirnya saya juga jadi ada motivasi tersendiri Kak. Saya memiliki teman, dahulu dia atlet bola. Nah, saya awalnya hanya tertarik karena melihat beliau menggunakan jersey nama daerah gitu ya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, khususnya daerah saya itu. Saya ngelihatnya kok keren. Dari rasa iri pertama Iya, teman-teman ini ya. kan. Kok keren ya, lihat teman pakai sweater kayak gitu, kemudian sepatu dan segala macamnya. Akhirnya dari situlah
Saya juga mencoba untuk mengikuti langkahnya teman saya yang itu, karena kerennya itu awalnya itu aja. Kayak ih gila dia keren banget nih pakai jersey Iya, kan. nah. Tapi kalau misalnya sepak bola masuk klub sepak bola jersey ada nama klub namanya jersey-nya ya. itu kayak ih keren juga ya dia gitu. Nah, betul itu. Apa mau dilihat keren sama Siapa lawan? nih? Iya. Enggak, tapi emang Ya, rasa pada keren dari intinya, diri sendiri. ada kebanggaan tersendiri kan, kita bisa mewakili daerah di ajang-ajang atau event-event perlombaan, apalagi bisa menjadi sang juara. Itu sangat membanggakan banget, terutama bagi diri kita sendiri. Jadi mulanya itu aja sih dulu, karena keren ngelihat teman menggunakan sweater dan jersey daerah namanya. Nah, prestasinya apa aja sih, Mas? Kira-kira Mas yang udah dilewat ini, yang udah didapatkan oleh Mas? Oke, kalau berbicara prestasi, jadi awal saya memulai karir saya di Panahan sejak 2016. Nah, kebetulan saya memang tahu bahwa alat-alat di Panahan ini harganya lumayan mahal, teman-teman. Nah, di situ karena saya juga bukan orang yang berada, sehingga saya berpikir untuk membeli alat panahan itu sangat sulit, Kak. Awalnya kayak gitu. Nah, pada saat itu saya selalu bertanya oleh kakak sepupu saya yang merupakan pelatih. Iya. Saya tuh, Kak, ini berapa duit alatnya? Tapi dia nggak pernah ngasih tahu, Kak. Karena mungkin karena mahal ya. Iya, Iya benar juga ya. Biarin. Udah, mungkin latihan aja dulu gitu. Nah, akhirnya di situ kebetulan mulai saya latihan panahan, 2 bulan selanjutnya itu ada event Piala Wali Kota Cup Tangsel pada saat itu. Nah, kebetulan daerah saya Kabupaten Tangerang pada saat itu belum ada atletnya, Kak, masih sangat Minim, masih minat kepanahan tuh masih kurang gitu ya. 2016 itu. Akhirnya saya bertekad, dalam waktu 2 bulan saya mempunyai cita-cita. Riset saya kayak gini, jika saya bisa juara di event Wali Kota Cup itu, berarti saya ada potensi dan memungkinkan saya untuk lanjut di panahannya. Mengukur diri ya, Mas. Ukur diri. Nah, kemudian jika saya nggak bisa juara, saya berhenti. Karena saya sudah tahu pada saat itu alat panahan yang sangat mahal, Kak. Oh, di situ udah tahu harganya nih. Sudah tahu. Mahal ya, Oke, Mahal banget. Saya nggak mampu lah untuk beli alat itu. Iya. Nah, alhamdulillah berkat usaha, kerja keras dan doa saya selama 2 bulan, first bertanding saya mendapatkan 2 medali emas. Akibat usaha ya. Wah, keren. Akibat usaha, doa dan usaha dan berusaha ya kita. Turnamen pertama langsung dapat 2. Turnamen pertama, iya. Nah, ini nih kita bisa lihat ya teman-teman. Ini tuh di depan. Ini bukan punya Ciska atau Tedian ya. Ini punya Mas Ami. Ya banyak banget tuh. Ini Guys, banyak lihat, banget. guys. Ini ya ampun. Ini nggak bisa dikeloin kan ya Mas ya. Jadi ini aduh ini berat banget. Nah, dari ini nih Mas Ami, dari prestasi Mas Ami yang udah Mas Ami jelasin ke kita gini kan. Ini yang paling berkesan buat Mas Ami yang di mana tuh, antara Mas? medali ini tuh yang mana sih? Pertandingan yang paling berkesan yang saya alami dari banyak ya pertandingan ya, Kak. Iya, banyak banget dong dari 2016, 7 tahun teh, 7 Iya, tahun. 7 tahun. Udah lama banget. Itu event Porprov Banten 2022. Tahun Kenapa? lalu ya? Tahun lalu berarti ya? Tahun lalu. Kenapa saya bilang berkesan? Karena pada saat itu 3 hal sekaligus saya harus selesaikan, Kak. 3 hal. 3 hal. Apa aja tuh Mas? Apa tuh? Yang pertama, saya harus menjalankan PPL. PPL. Karena tugas dari kampus kan, mengajar. PPL itu saya harus berangkat jam 5 pagi dan pulang jam 2 siang dari sekolah. Iya. Kemudian selesai saya mengajar di sekolah, itu saya harus kembali ke hotel. Karena pada saat itu bertepatan dengan karantina Porprov 2022 yang kemarin. Oke. Kemudian jam 3 sampai jam 5, yang kedua saya harus berlatih. Karena teman-teman yang lain sudah dikarantina untuk latihan. Fokus latihan. Kemudian malam selesai maghrib sampai dengan jam 11 saya harus
kerjain skripsi. Wah, Benar-benar 3 hal ya, berat. 3 hal berat yang Mas harus lalui. Iya. Betul. Tapi nggak sia-sia dong ya. Iya, untuk balance antara karir dan Iya. juga pendidikan Mas, Pendidikannya, itu usahanya luar biasa banget Bagus ya. banget. Alhamdulillah. Jadi, wah, usaha untuk antara menjadi atlet dan juga supaya bisa lulus nih, itu luar Iya. biasa Luar ya buat biasa. dari Mas. Oke. Nah, dilihat dari track recordnya dari Mas Ami ini kan sudah banyak ya, sudah mendapatkan juara-juara. Nah, kok sekarang kan atlet-atlet di Indonesia sedang bermain di Kamboja ya? Ya. Nah, kok Mas ada di sini gitu? Kok Mas gak ikut gitu? Ya. Nah, itu gimana tuh Mas? Kenapa? Ya. Kenapa Mas belum masuk platnas? Ya, benar Kak. Jadi memang cita-cita tertinggi seorang atlet itu menjadi seorang pelatnas. Iya. Setuju. Kenapa sih Hulaimi kok belum pelatnas? Iya. Ya kan? Padahal saya sendiri pun ya sangat mau Iya. punya keinginan yang keras untuk jadi seorang pelatnas. Tetapi di Panahan itu ada 4 divisi Kak. Oh, ada 4. Ada 4 divisi. Yang pertama itu standar bow, kemudian kedua ada recurve, ada compound, dan baru-baru ini diresmikan ada barebow. Barebow. Biar bu. Nah, yang membedakan atlet Panahan itu bisa pelatnas atau tidak di peralatan yang tadi saya sebutkan. Untuk jadi pelatnas itu harus menggunakan alat recurve atau alat compound. Ya, alhamdulillah saya sebetulnya sudah ada alat recurve. Tetapi memang sejauh saya menjadi atlet Panahan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, itu saya masih diutus untuk berkarir di menjadi atlet Panahan dengan kategori standar bow. Oh. Nah, itu. Jadi emang karena Masnya itu diarahkan untuk di bow, Betul. jadinya padahal standar untuk pelatnas itu masih pakai standarnya recurve sama compound. Compound, betul. Seandainya kalaupun Mas mau misalnya bahasa sekarang Mas gas terus di recurve atau compound, mungkin potensial untuk menjadi pelatnas Itu itu ada. jauh bukan ada sih, kayaknya memang bakal dapet. Tapi kalau Amin, ya Allah. misalnya ya sudah diarahkan ke kenapa sih Mas kok masih diarahkan ke bow? Apakah masih kurang minatnya di bow apa gimana Mas? Ya, yang jelas ini utusan Kak dari daerah kan. Saya masih dipercaya, mungkin salah satunya karena saya prestasi di standar bow ini ya alhamdulillah ada lah gitu. Sehingga mungkin daerah lebih mempercayai saya main di standar bow ini. Nah, kayak gitu. Emang nggak ada batasannya Mas di bow? Nah, itu. Standar bow ada batasannya Kak. Di umur 25 tahun. Paling ibaratnya paling senior Paling maksimal, paling maksimal iya. itu adalah 25 tahun. Betul. Setelah itu naik ke compound sama Atau recurve. atau recurve. Oh, oke. Berarti pemain recurve atau compound rata-rata di atas 25 tahun, Mas? Enggak juga. Oh. Ada yang masih junior sudah memanah busur recurve atau compound. Tinggal itu tergantung karirnya si atlet aja Kak, bagaimana. Emang Masnya lagi diarahkan buat ke bow ya Betul. kemarin. Mungkin setelah ini kan saya lagi persiapan prapon untuk mengambil tiket PON Aceh 2024. Oh iya, Mohon tahun doa depan. ya Kak. Amin. Amin kan bersama guys. Kita doakan ya teman-teman Amin. semua biar Mas Ami ini juara. Gitu. Amin. Amin. Ya, jadi semoga saya bisa jadi tim PON Banten di 2024 nanti. Kemudian setelah PON baru saya beranjak ganti divisi. Ganti Di divisi. sisi saya umurnya sudah habis, kemudian juga ya pengen lebih menjulang lagi lah. Jadi Oke. Ya. Nah, untuk skema memanah di Indonesia saat ini tuh gimana sih, Mas? Ya, jadi ketika saya awal-awal masuk Panahan di 2016 itu masih sangat minim sekali Kak Oh, Mas Mili. atlet Panahan. Kemudian 2017 itu ada Piala Presiden Oh iya. di Bogor. Nah, di mana pada saat itu presiden kita Pak Jokowi itu pemanah. Oh, Oh, itu iya ya, Ikut waktu itu bertanding. ya. Iya. Betul. Ikut pemanah, bertanding. Nah, dari situlah Panahan hingga saat ini
lebih familiar. Lebih familiar. Dan Iya, banyak iya. sekali orang-orang yang berminat Iya, ikut tren ya. Sekarang tren panahan tuh udah jadi sebuah tren ya Betul. sekarang. Nah, selain tren-tren juga kan memanah itu dari gira sunnah ya juga ya Mas ya. Iya, betul. Seperti itu. Ada 3 olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah, memanah, berkuda, dan berenang. Berenang. Ada hadisnya juga Kak. Apa tuh, Mas? Hadisnya itu irmu warkabu wa intarmu khairum min angtarkabu. Memanah dan berkudalah kalian. Sesungguhnya memanah lebih aku sukai daripada berkuda. Masya Jadi, Allah. ini Iya, istimewa. Masya Allah. Nah, ini Mas ini tahu kayak tadi hadis-hadis gitu-gitu. Nah, kita belum kenalin nih, Cis. Mas Mas Ami ini dari mana? Dari fakultas mana nih? Oh, Iya. Dari mana? Nah, Dari mana, Mas? Ya, Fakultas saya mana, dari Mas? Fakultas Agama Islam. Oh, alah. Nah, Makanya soal hadisnya dari jago fakultas- ya, Iya, guys. dari Fakultas Jangan Agama ditanya Islam. lagi soal hadis. Iya, jurusan apa? Pendidikan Agama Agama Islam. Wow. Calon Pak Guru. Calon Pak guru ngaji ya? guru kalau zaman angkatan Ciska adanya PAI teh. Oh, PAI. Pendidikan Agama Islam. Iya. Calon guru pendidikan agama Iya. Islam. PAI ya. Amin. Nah, makanya tahu apa? Tahu bisa memanah Ya, ya, salah tiga satu olahraga, tiga olahraga. tiga olahraga dari Yang disunahkan oleh Yang Allah. disunahkan Disunahkan oleh oleh Allah, disunahkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Salam ya. Nah, Nah, skripsinya Mas juga membahas tentang memanah ya katanya Betul, nih. Ya betul. saya denger nih memanah katanya. saking cintanya sama mana, Mas? Saking Iya, cintanya saking sama cintanya, Mas. Masya Allah ya, luar Jadi biasa gini, ya. Mbak dan teman-teman semua, bahwa saya sebagai pelaku atau atlet memanah sangat merasakan dampak positif dari memanah itu sendiri. Memberikan banyak kontribusi ya sama diri kita, baik itu dari psikologis maupun dari sosialita, mungkin dari luar, itu sangat memberikan kontribusi bagi kita. Sehingga saya mengangkat skripsi saya dengan tema memanah Memanah. karena saya ingin memberitahu sivitas akademika terutama di UNJ ya bahwa memanah ini sangat-sangat baik sekali, Sangat baik ya. baik bagi kesehatan ataupun bagi diri sendiri dan segala macam, itu sangat direkomendasikan lah, makanya saya angkat di memanah. Nah, seberapa sih saking cintanya Mas sama pemanah? Kayak misalnya mungkin ada beberapa orang nih Mas yang saking cintanya sama olahraga tersebut tuh kayak misalnya kalau orang main basket itu pasti mereka bakal mengusahakan membuat klub mereka ataupun misalnya mereka udah masuk klub nih. Oh, mereka saking cintanya, gue mau bikin klub baru deh gitu kan ya. Iya. Mas berperilaku hal yang sama atau gimana nih dalam dunia panahan? Ya, alhamdulillah apa yang tadi saya bilang tentang memanah, kebetulan ini ada relevansinya juga Kak dengan saya kuliah di sini. Saya ikut organisasi kemarin yaitu beasiswa Cendekia Basna, saya terpilih. Kemudian saya di situ dimentori dengan Ibu Dr. Endang Rudiatin. Oh, benar. Di situ saya menjadi mahasiswa BCB dengan kategori studentpreneur. Oh, studentpreneur. Nah, sehingga saya diajarkan oleh mentor saya, Ibu Endang, untuk menjadi seorang pengusaha, Entrepreneur jatuhnya. entrepreneur. Nah, sehingga saya juga melihat peluang nih. Gimana kalau saya buka privat memanah? Dari situ. Privat mana? Privat memanah. Akhirnya beliau bimbing saya dan alhamdulillah Mas buka. saya belajar untuk membuka privat privat. di tahun Privat 2021. Oh, dari 2021 udah Ya. bangun klub gitu ya Mas. Bisa Udah dibilang bangun klub lah ya. Betul. Nah, nama klubnya apa sih Mas kalau boleh Oke, tahu? untuk nama klubnya sendiri itu Gomar Archery Academy. Oh, Gomar Archery Academy. Oke, jangan Jadi lupa boleh tuh banget guys nih ya. kakak dan teman-teman yang lain kalau mau ikut kita ya. Iya. Kita ada di alamat latihan, kita ada di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Stadion Isi Gomar. Wah, Oke. udah sampai stadion gini. Iya. Lalu IG-nya apa tuh Mas? IG-nya juga Iya, ada. kita biar tahu ya, kita biar follow-followan. IG saya atau IG sekolah saya nih. Oh, IG klubnya. Klubnya dulu ya, klubnya Klubnya dulu. dulu ya, Nanti kan klubnya. kesangkut ke IG-nya Mas ya, Mas Ami nih. IG klubnya yaitu Gomar_Archery_Academy. Gomar Underscore archery Archery. underscore
Akademi. Nah, berarti emang udah terfasilitasi ya buat teman-teman kita semua nih yang mau mulai kepo-kepo sama panahan, apalagi lagi tren juga kan panahan sekarang. Jadi bisa tuh kepoin dulu Instagramnya Mas Emi Gomar _archery_academy. Nah, biasanya tuh kalau Gen Z tuh suka mau ikut tren tapi juga mikir nih Mas, kira-kira affordable nggak ya sama duit gue gitu loh Mas, kayak kira-kira masuk nggak ya sama uang jajan gue sehari gitu loh Mas. Itu gimana tuh? Jadi gini Kak, karena track record saya sebagai atlet panahan awalnya mengeluh karena memang alat panahan itu mahal. Nah kemudian saya membuka klub ya karena saya merasa diri saya dulu kesulitan untuk ikut menjadi atlet panahan karena alat yang mahal. Alhamdulillah di Gomar ini untuk biayanya tergolong ekonomis lah. Wah, best solution banget teman-teman, sumpah. Gimana? Jadi udah buka akademi dan dengan harga yang affordable ya Mas. Ya, untuk apalagi untuk mahasiswa kan lebih suka mencari gimana ya, pengalaman ya sih panahan, berbagai macam olahraga dicoba nggak sih Teh. Nah mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi. Bisa. Itu pelatihannya hari apa aja tuh Mas? Nah untuk pelatihannya kita di hari Sabtu dan Minggu. Oh weekend. Iya, bisa banget juga ya. Tuh sama pacar yang punya pacar. Main mana ya? Kalau nggak punya ya udah sendirian nggak apa-apa. Kebetulan di sana suasananya enak sekali Kak. Jomblo is half solution. Karena posisi stadion Minisi Gomar itu ada di tengah-tengah sawah. Jadi ada pemandangannya. Instagramable banget. Iya betul. Nggak tinggi jauh. Itu. Kan nggak tinggi jauh tuh. Kan kita kalau di kota jarang banget ya. Ya setuju. Lihat sawah jarang banget. Setuju. Banyak polusi ya. Banyak polusi. Di sana kita bisa menghirup udara Solusi segar. weekendmu adalah kita bisa ke Gomar Archery. Oke. Nah lalu harapan Mas nih gimana nih untuk kepada teman-teman Universitas Muhammadiyah Jakarta sehingga bisa memotivasi mahasiswa di sini seperti Mas nih, gimana? Ya, harapan saya untuk teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, jadi apapun kegiatan kita galilah, cari tahulah apa, di mana dan kelebihan kita itu apa, sehingga saya ingat sekali kata-kata Pak Menteri Pak Sandiaga Uno, jadilah anak muda yang luar biasa, jangan mau jadi anak muda yang biasa-biasa aja. Jadi yang luar biasa ya. Yang luar biasa, jadi agen perubahan lah, jangan jadi kaum rebahan. Setuju. Ya jadi kan? bukan jadi kaum rebahan tapi jangan, jadi agen perubahan. Wah, kata-kata Pak Sandiaga Uno sangat perubahan. Agent of change lah Jadi ya. siapapun ya Kak, siapapun bisa berpeluang untuk menjadi apapun. Iya. Yang penting kita mempunyai tekad yang kuat untuk melakukannya. Insya Allah itu akan berbuah manis. Usaha dan doa aja yang Usaha pasti dan ya. doa. Doa dan usaha ya harus beriringan. Harus beriringan. Sangat-sangat bertermotivasi. Iya, termotivasi loh ya. Iya. Wah. Oke, bagi Bapak, Ibu atau punya tetangga, punya adik, punya Iya. sepupu, punya ponakan ya kan yang usianya udah mulai agak teenager, udah mulai agak SMA nih, bingung mau kuliah di mana. nih masih bingung, aduh cari-cari di mana nih kuliah yang cocok, yang tepat. Ya kan? Nah, salah satunya kita Gabung yuk. di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kepoin UMJ. aja PMB-nya Universitas Muhammadiyah Jakarta. pmb.umj.ac.id. Nah, itu bisa tuh di searching di ya. kepo-kepoin ya. Apa nih program apa aja yang ada? Lalu juga ada fakultas-fakultas apa aja? Kalau mau lihat nih prestasi mahasiswanya di apa aja sih? Bisa lihat nih, salah satunya ada Mas Ami. Iya. Ada di Jakarta. Nah, jangan lupa teman-teman sekalian itu subscribe di channel APPM UMJ buat bisa nih lihat konten Profesor Enfes dan juga banyak banget ya. Teman-teman seperti Mas Ami itu banyak banget gak sih tadi? Jangan lupa juga di like, comment, and share ya. Subscribe paling penting ya guys. Iya, subscribe ya paling penting. Biar banyak ya. Jangan lupa di subscribe ya Mas. Iya. Ya, oke. Pasti. Nah, oke. Untuk selanjutnya nih kita masih banyak lagi bakalan mengundang mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi, ya Kak? Ya,
tadi Lalu, seperti dari ya. awal kita bakal undang-undang mahasiswa, Ya, masih undang banyak. mahasiswa yang keren-keren lagi, baik secara akademik maupun akademik. Nah, contohnya Mas Emi yang keren di bidang Dari akademik. Fakultas FAI. Ya. Betul, FAI. Dari FAI nih, Mas. Dari Garda FAI. Ami, terdepan. garda terdepan. Oh, Iya betul FAI ya. punya slogan. Iya dong. Garda terdepan. Iya. Di Assalamualaikum tuh ya di gerbang utama UMJ, lalu ada Fakultas FAI ya. FAI. Oke. Kita masuk paling depan Garda udah sama terdepan. FAI ya. Oke, terima kasih banyak Mas Iya. Emi udah bagi share banyak hal menarik sehingga kita jadi tahu nih Panahan tuh ternyata punya beberapa kelas dan juga ada beberapa syarat juga ya buat jadi Platnas juga. Betul. Ternyata Jadi nggak di sembarangan ya Kak masuk Iya. ke Platnas itu. dan gitu. juga Panahan gak cuma sebagai trending tapi emang banyak manfaatnya juga Banyak ya manfaat. buat kita ikut Banyak sekali, Panahan. Kak. Nah, pokoknya sekian dari kita dari ya. kita ya kan. Nanti kita next selanjutnya kita undang-undang ya. Undang-undang ke Profesor Efreni. Ya Oke. kan? Salam generasi Z, Gen Z berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jangan lupa kepoin pmb.umj.ac.id. Gabung yuk UMJ. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.